Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, marilah kita sama-sama kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita, kelapangan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bisa melaksanakan sholat maghrib, kemudian sama-sama kita bisa duduk bersama-sama di masjid ini untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Ditinggikannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu orang yang akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang duduk intidharus sholati ba'das sholah, orang yang menunggu sholat untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Hal ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Wahai para sahabat, apakah kalian ingin aku tunjukkan tentang suatu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian? Tentang suatu amalan yang bisa meninggikan derajat kalian. Jadi derajat kita ditinggikan oleh Allah. Tak perlu kita derajat di dunia. Tak perlu kita memikirkan kedudukan kita di dunia, tetapi kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kata Rasulullah, intidharus salati ba'das shalah. Orang yang menunggu untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat selanjutnya, berdiam diri melaksanakan sholat untuk sholat berikutnya. Kira-kira kita tagawi lah Pak, kalau kadada pembacaan atau pengajian atau tausiah ini, kira-kira kita bubar. Karena kita sekarang ini sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apalagi misalnya
antara waktu zuhur dengan waktu asar. Sudah selesai kita sholat wirid, sholat sunat, balik kita ke rumah masing-masing. Kalau dahulu mungkin orang tua kita, kuitan kita bahari-bahari itu sidin baganaan di masjid. Bagana di masjid, zikir, baca Quran, apalagi antara maghrib isya. Tapi wah ini sangat sulit kita melaksanakan. Makanya kata Rasulullah, fadzalikumur ribat. Sampai Rasulullah 3 kali mengucap fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu perlu perjuangan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang-orangnya aja mungkin mengkawak wah ini begana di masjid. Tapi anggaplah habis maghrib dengan habis isya ini mungkin waktu nang tahandap, waktu nang terpendek. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah yang satu ini. Begitu pula kita bisa sama-sama diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan untuk menuju masjid. Karena betapa banyak orang-orang yang belum sadar di dalam hal melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk kata Rasulullah, orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang yang akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah adalah kasratul khuta ilal masajid. Orang yang banyak langkah menuju masjid. Kalau jamaah bontok, jamaah takwa ini kira-kira jauh-jauh pada masjid malah. Sebagian besar itu jauh dari masjid. Jangan khawatir. Karena semakin jauh jarak kita dengan masjid, semakin banyak kafarah. Semakin banyak menghapus dosa bagi kita. Semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Bahkan setiap langkah itu akan dihitung oleh Allah dengan ganjaran pahala. Makanya ketika Masjid Nabawi dulu dibangun, ketika itu para sahabat yang rumahnya jauh dari masjid hendak menjual rumah karena jauh pada masjid. Menjual rumah hendak ditajaki rumah di parat masjid supaya kada jauh. Supaya kada jauh dengan masjid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang. Apa kata Rasulullah? Afdalu a'zamu ajran. Orang yang paling besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah, a'zamu ajran fis sholati, di dalam melaksanakan salat berjamaah itu adalah ab'aduhum, orang yang paling jauh. Fa ab'aduhum mamshan, dan orang yang paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika itu tidak jadi menjual rumah karena keutamaan ini yang mereka dapat. Makin jauh makin banyak pahala. Makin jauh jarak dengan masjid, makin banyak penghapus bagi kita terhadap dosa-dosa yang kita laksanakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membaca, kita akan menelaah akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah daripada rumah Allah, di masjid daripada masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna,
dan mereka mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kaum tersebut as-sakinah, ketenangan hati. Lu yakin pian yang ada sekarang ini tenang hati pian semua? Ya Pak, tenang hati kita, hilang urusan dunia, hilang pikiran tentang masalah duniawi. Semua fokus kepada thalabul ilm, menuntut ilmu. Ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Siapa yang akan menurunkan sakinah? Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Wa khaffathumul malaikah, dan orang-orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, niscaya akan dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Ribuan malaikat yang hadir pada majelis ini. Kita tidak melihat, kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, tetapi ini sudah nyata, sudah pasti sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran akan dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ikut belajar, malaikat ikut mendengar. Itulah keutamaan daripada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa dzakarallahu fi man indah. Mereka, kita ini nanti, pian ulun, kita seberataan, akan disebut oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau dipilih oleh Allah ketika kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar? Pinandu lawan kita, sehingga Allah menyebut kita. Sungguh bahagianya diri kita ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian kita niscaya akan diliputi oleh rahmat Allah. Allah senantiasa akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan ini tujuan daripada kehidupan kita. Kita menginginkan rahmat Allah. Kita ingin rahmat Allah selalu menyertai kita. Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah, kita tidak akan masuk surga. Jangan sombong dengan amal ibadah kita. Jangan sombong dengan puasa kita. Jangan sombong dengan salat malam kita. Tidak patut bagi kita untuk menyombongkan amal ibadah kita. Namun kita masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang saleh, yang abid, yang ahli ibadah, sebelum dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, dia ditanya oleh Allah, ya abid, ya saleh, apa yang menyebabkan engkau apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga? Apa kata orang yang soleh? Apa kata orang yang ahli ibadah tadi? Dia menjawab, aku masuk ke dalam surgamu ya Allah karena amalanku. Aku masuk ke dalam surga karena salatku, karena amal ibadahku, karena puasaku, karena sedekahku, karena amalan-amalan yang baik, karena baca Quran. Ternyata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Engkau aku masukkan ke dalam surga bukan karena amalanmu, tapi engkau aku masukkan ke dalam surga semata-mata hanyalah karena rahmatku. Tidak. Dia bersikeras, mengaras. Tetap dia pada keyakinannya bahwa aku masuk surga karena amalanku. Kata Allah,
Coba timbang. Coba timbang amalanmu dengan satu saja nikmat yang aku berikan kepadamu, yaitu penglihatanmu. Kau bisa melihat. Kau bisa melihat dengan matamu. Timbang. Seluruh amalanmu timbang dengan satu nikmat yang aku berikan kepadamu. Ternyata setelah ditimbang, kecil. Kecil amal-amalnya. Kecil amal ibadahnya yang dia lakukan sepanjang hidupnya, kecil. Hanya dibandingkan dengan satu nikmat dari Allah, yaitu nikmat penglihatan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat pendengaran, nikmat pernapasan. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita punya kedua tangan kita. Maka tidak sepantasnya kita takabur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebuah amalan akan bernilai di sisi Allah, akan bernilai berharga di sisi Allah ketika amalan itu kita dasari oleh keikhlasan kita kepada Allah. Semua perbuatan, semua amalan kita tujukan kepada Allah, jangan untuk yang lain, jangan untuk dilihat, jangan untuk dinilai, jangan untuk didengar oleh orang lain. Ketika kita ikhlas beramal, ketika kita ikhlas beribadah, maka syarat yang kedua adalah mutaba'atus sunnati Rasulillah. Hendaknya amalan yang kita kerjakan itu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tetapi amal ibadah tidak dengan ilmu. Mungkin hanya dengan ilmu dadangaran. Ilmu dadangaran. Tahu latihan ilmu dadangaran. Ilmu kebiasaan. Biasanya kayak ini Bang, caranya. Dadangaran kayak ini Bang, caranya. Ikhlas melaksanakan satu ibadah tetapi ilmunya tidak ada. Keinginan kita untuk mengkaji sunnah Rasulullah, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah, bagaimana tata cara sholat, wudu dan lain sebagainya, itu perlu dengan ilmu. Sebaliknya, tidak cukup kita beribadah sesuai dengan sunnah. Kita sudah lapah-lapah belajar sunnah, tetapi kita tidak ikhlas karena Allah. Ini sangat berbahaya. Ketika seseorang belajar sunnah, ketika seseorang bisa menerapkan ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana dia salat sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana cara dia berpakaian sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang membahayakan adalah ketika dia beribadah sesuai dengan sunnah, tetapi dia seakan-akan yang paling benar, seakan-akan dirinya lah yang paling sunnah, sehingga dia mudah untuk menyalahkan orang lain yang tidak mengikutinya. Nah, ini sombong. Bahaya. Ketika seorang sombong, tertolak amalannya. Tertolak amalannya. Jadi ini sangat bahaya. Jadi jangan sampai ketika kita mempelajari sunnah Rasulullah, ketika kita berusaha istiqomah di atas sunnah Rasulullah, sifat sombong timbul. Sehingga sombong itu bisa mengakibatkan tertolaknya amalan kita. Karena kita tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Karena kita hanya ingin dilihat oleh manusia. Karena kita ingin dinilai oleh orang lain. Bahkan mungkin ketika kita mudah untuk menyalahkan orang lain, nah ini sangat bahaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit
membaca, sedikit mempelajari tafsir daripada surah An-Naba. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, qiraatu ayah, kata Ibnul Qayyim, membaca ayah, satu ayat, qiraatu ayah khairun, qiraatu ayatin bitafakkurin wa tafahum. Membaca satu ayat Al-Quran itu tapi dengan tafakkur dan tafahum, dengan memikirkan dan memahami, khairun min qiraati khutmah, lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran sampai khatam bi ghairi tafakkur wa tafahum, dengan tidak memahami dan dengan tidak memikirkan. Nah, jadi tafsir itu penting, pemahaman penting, khususnya di dalam sholat. Karena sholat itu kalau kita paham artinya, maka akan bisa lebih khusyuk kita di dalam sholat. Kalau tahu arti, coba kalau kita kada tahu arti, pikiran layang-layang sana kemari, karena kita kada tahu, kada paham yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita paham ayatnya, kita renungi, kita telaah, nyaman hati kita, khusyuk kita, seakan-akan kita berbicara dengan siapa? Dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu ayat saja yang kita berusaha untuk memahami, mentadaburi, itu lebih baik daripada orang yang membaca sampai khatam bi ghairi tafakkur wa tafahum. Surah An-Naba. Surah An-Naba ini letaknya itu di juz terakhir, juz 30, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Hafal lapianlah. Hafal lapianlah, Pak, Bu. Ustaz Taufik hafal lah. Insyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Kalau kita hafal. Jadi kita ini, Pak, jangan kalah lawan anak-anak kita. Anak hafal misalnya, tapi kita kada hafal. Ujar anak kita, bah, coba bang bah, dangari ulun bang bah, mahafal. Ujar abahnya, lihat ya seorang Quran situ. Aku kada hafal, ujar abahnya. Itu ulun mekam ya. Ujar mamanya, aku kada hafal juga. Baca ihai kam seorang ya. Nah ini baik. Alhamdulillah. Kalau di Labiu banyak anak-anak kita sudah hafal juz 30. Alhamdulillah, karena memang diwajibkan mereka hafal minimal juz 30 ini. Jadi mudah-mudahan dibentuk kayak itu juga. Kayak itu juga. Ulun yakin pian kada hafal. Yakin hafal lah pian insyaallah. Nah, jadi Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, surah An-Naba ini luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Karena namanya aja ada 4 di dalam menurut para ulama tafsir. Ada 4. An-Naba, Amma, kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian Al-Muqsirat. Ada 4 nama. Sehingga karena ada 4 nama ini, dia menjadi begitu luar biasa surahnya. Begitu luar biasa. Surah ini termasuk Makkiyah. Karena ayat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dinamakan dengan Madaniyah.
setelah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan Madaniyah. Jadi tidak benar kalau kita katakan bahwa Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah, bukan. Bukan ayat-ayat yang turun di Mekah, tetapi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah. Karena ada ayat-ayat Madaniyah yang turun di Mekah. Ada ayat Madaniyah tetapi dia diturunkan di Mekah. Sehingga tidak benar kalau kita katakan bahwa Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah. Sebaliknya Madaniyah ayat yang turun di Mekah. Tidak benar. Tapi Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid. Tentang bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bagaimana agar mereka itu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Berbicara tentang surga dan neraka. Jadi begini dakwah Rasulullah. Tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah untuk sholat, belum ada perintah untuk zakat, tentang muamalah belum. Tetapi prioritas adalah masalah bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat pertama dan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang, ya katakanlah ayat ini adalah ayat muqaddimah. Muqaddimah atau pembukaan. Ayat 1 sampai 5 pembukaan, ayat 5 sampai ayat 17 berbicara tentang kekuasaan Allah. Berbicara tentang kekuasaan Allah. Ketika orang-orang kafir Quraisy pada ayat 1 sampai 5 tadi, mereka mengingkari dengan seingkar-ingkarnya. Mereka tidak mengakui akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengakui akan adanya hari kebangkitan. Setelah itu Allah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan gunung. Jadi Allah menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30 Allah berbicara tentang hari berbangkit. Allah berbicara tentang hari kiamat. Di dalam ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa suyiratil jibal fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Allah menjelaskan bahwasanya awal daripada hari berbangkit adalah dengan ditiupnya sangkakala. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Hari di mana sangkakala ditiup, maka datanglah manusia dengan berbondong-bondong. Intinya adalah bahwa kita harus percaya dengan hari kiamat.
Percayalah kita pahlawan hari kiamat. Percaya. Yakin kita bahwa kiamat itu pasti datang. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit. Mereka tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit. Percaya kita titik. Tidak perlu kita tanya kapan terjadi hari kiamat, tidak perlu. Tak perlu kita terlalu memikirkan sampai menguras pikiran kita. Kapan terjadi hari kiamat, tak perlu. Yang jelas bahwa kiamat itu kata Allah pasti. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari berbangkit itu waktu yang telah aku tentukan. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Rasulullah tak menjawab. Dia tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Memerah wajah Rasulullah SAW. Kenapa kau bertanya tentang hari kiamat? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wa madza a'dadta laha. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang engkau persiapkan? Wa madza a'dadta laha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Apa bekal kita? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah banyakkah amal ibadah kita? Sudah banyakkah amal kebajikan yang kita kerjakan? Untuk persiapan kita untuk mati. Persiapan kita untuk kiamat. Kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang hakiki. Kematian itu adalah kiamat. Karena orang-orang yang mengetahui ketika sakratul maut, ketika seseorang sakarat, hendak meninggal itu, rekaman tentang amal ibadah ditampakkan oleh Allah. Rekaman itu akan ditampakkan oleh Allah sehingga ketika seseorang sakarat, ini adalah waktu yang menentukan apakah dia husnul khotimah ataukah dia su'ul khotimah. Orang-orang kafir dicabut oleh Allah nyawa mereka dengan keras. Wan nazi'ati gharqa. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dengan cabutan yang begitu keras, mereka adalah orang-orang kafir. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan lihatlah kepada orang-orang yang berdosa ketika mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Rabbana, ya Allah, absarna, kami melihat ya Allah, wa sami'na, kami mendengar ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah ke dunia, na'mal salihan, sehingga kami bisa untuk berbuat amal soleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin bahwa hari berbangkit itu benar-benar terjadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Fatatuna afwaja. Yang pertama adalah tiupan kematian, yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua adalah arba'un. Ketika Abu Hurairah ditanya,
Dia menjawab arba'una yauman abaitu. Apakah 40 hari? Aku enggan untuk menjawab, karena aku tidak mengetahui. Yang aku ketahui hanyalah arba'un, kata Rasulullah. Hal arba'una syahran, apakah 40 bulan? Abaitu, aku tidak tahu. Yang jelas bagi kita adalah bahwasanya tiupan sangkakala yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil pasti terjadi. Ketika itu kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dimatikan oleh Allah, kemudian manusia kembali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kebangkitan, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari itu setiap manusia akan dipanggil untuk mengikuti siapa nabi mereka. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan berlari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ibu dan dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari temannya dan dari anak-anaknya. Semua menghadap kepada Allah. Lupa kita dengan anak, lupa kita dengan orang tua, lupa kita dengan saudara. Yauma idin, pada hari itu manusia akan sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Ketika itu kita akan bangkit menghadap kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang untuk menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan nabi kita. Sungguh beruntung kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan membawa kita, yang nanti akan menggiring kita untuk masuk ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat-umat yang lain mereka meminta kepada nabi-nabi mereka untuk meminta syafaat. Mereka meminta kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menolak. Karena apa? Karena aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memohon kepada Allah. Dia malu kepada Allah karena pernah berbuat dosa kepada Allah. Mereka datang kepada nabi-nabi mereka. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa malu menghadap kepada Allah karena manusia menganggap dirinya Tuhan. Pada akhirnya mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk memohon kepada Muhammad untuk memintakan syafaatul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal, mintalah. Sal tu'ta, mintalah akan aku beri. Isfa' tusyaffa', mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar
segera diadakan pengadilan. Pengadilan. Begitu lamanya manusia berkumpul di padang mahsyar. Matahari diletakkan 1 mil di atas kepala, sehingga bercucuran keringat. Bahkan keringat sampai menenggelamkan mereka. Sampai tenggelam dengan keringat. Sampai tenggelam dengan keringat. Sudah tidak tahan manusia ketika itu. Menunggu waktu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan pengadilan. Untuk melangsungkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat untuk itu. Syafaat untuk mempercepat pengadilan. Mempercepat pengadilan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Ini baru ayat yang pertama Bapak-bapak sekalian. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Waktu sudah habis. Panjang lagi ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita teruskan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar beserta Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dipermudah oleh Allah, timbangan kita dipermudah, kemudian siratal mustaqim kita dipermudah, kita menyeberang titian siratal mustaqim kalau bisa secepat kilat, kemudian kita dimasukkan oleh Allah tentunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada kehidupan yang hakiki kita di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.